Jadi ini adalah saya memperkenalkan kopi usaha kami di sini sebagai kopi bolong. Ini adalah usaha kami, jadi usaha sendiri. Akhirnya kami berikan namanya di sini produk lekat mandiri. Jadi itu lekat itu nama kami seorang dua. Nama saya Lewi Bone dan nama istri saya Katrina Deso. Jadi lekat mandiri. Ya, jadi kami berikan nama. Jadi kalau ada yang berminat untuk mau membeli, ya hubungi saja kami. Ya, hubungi saja kami supaya bisa meminum kopi Arabica yang asli dari Tanah Toraja. Jadi kalau di istilahnya selama ini ada itu kopi Toraja Mahelo. Jadi kopi Toraja Mahelo itu yang kami produk di Bolong. Jadi kalau ada yang berminat ya hubungi saja kami dengan nomor HP 082 195 187 380 atau 182 082 196 282 996. Itu bisa dihubungi karena di kami punya kemasan belum ada nomor HP, jadi ini nomornya. Jadi ini sudah bisa kita siapkan tergantung dari pesanan. Dan itu ada beberapa macam. Kalau sudah di roasting ada namanya light, ada namanya medium, ada medium dark, ada juga dark. Jadi tergantung dari selera kita, mana yang kita suka itu yang kita siapkan. Jadi itu saja. Saya sangat berterima kasih karena ini kebetulan kami diwawancarai dari Marendeng. Saya juga sangat berterima kasih sama Marendeng yang datang jauh-jauh untuk mendatangi kami. Jadi kami sangat berterima kasih atas keselamatannya. Nanti kalau kembali ya kembali dengan selamat. Terima kasih. Ini adalah kopi yang sudah dijemur kira-kira 4 hari dalam ruangan khusus, yaitu solar dryer. Kemudian dari
penjemuran ini kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya sehingga bisa menjadi kopi bubuk yang bisa dinikmati siapa saja. Kalau boleh tahu, ini mesinnya gunanya untuk apa? Ya, terima kasih. Ini tadi kita mulai dari penjemuran, ini kelanjutan untuk pengolahan. Jadi ini pengolahan kedua, yaitu pengolahan haler. Ya, kalau istilah kita di Toraja itu mesin beras. Jadi kopi yang dari penjemuran tadi dibawa ke sini untuk diberaskan. Selesai nanti kalau selesai diberaskan di sini dibawa ke untuk di roasting. Jadi hasilnya seperti ini ya? Hasilnya sudah begitu. Itu sudah green bean. Ya, green bean. Jadi itu sudah kelas 1. Kelas. Berarti ada kelas-kelasnya jenis-jenis kopi tersebut. Jadi kita mulai dari green bean kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Kalau untuk kelas satunya itu bagaimana modelnya Pak? Atau kenapa bisa dikatakan ini kelas 1? Modelnya kalau kelas 1 itu memang bijinya itu memang tidak ada yang pecah-pecah. Jadi itu. Iya. Jadi kalau misalnya nanti itu ada yang pecah di bawah itu masih dipisahkan. Nah, itu. Jadi kemudian yang nomor 2-nya, karena itu kopi itu kalau ada juga campuran-campuran yang memang bagus, itu yang nomor 2. Sampai nomor 3 ada sampai nomor 3. Berarti yang nomor 3 itu anggaplah paling tidak bagus ya? Atau kopinya agak pecah-pecah. Ya, itu kalau kebiasaannya kita di sini. Kalau nomor 1-nya itu yang dikirim, ya sama nomor 2-nya. Yang nomor 3-nya konsumsi pribadi. Nah, kita jadikan konsumsi di rumah biasanya. Kemudian berarti dari hasil pengeringan, kemudian lanjut di proses ini apa namanya Pak? Haler. Ya, jadi selesai ini kita akan olah seperti bagaimana lagi? Kita olah nanti kita menuju ke tempat yang sudah disiapkan itu di roasting. Jadi digoreng. Jadi penggorengannya masih manual atau seperti apa ya? Sudah. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke tahapan berikutnya. Wah, pemirsa, ternyata untuk menikmati secangkir kopi yang nikmat itu harus melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu berhari-hari. Proses penjemuranlah yang paling membutuhkan waktu paling lama. Biji kopi yang sudah dijemur dan sudah kering, kemudian akan dikupas kulit arinya melalui mesin haler. Setelah melalui proses tersebut, biji kopi akan dipilah-pilah dalam 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kelas 1 merupakan biji kopi dengan kualitas terbaik. Nah, untuk kelas 2 dan kelas 3 digunakan untuk konsumsi pribadi. Dari bangunan tempat mesin haler tadi, kami diajak Pak Lewi kembali ke rumah beliau untuk melihat proses selanjutnya, yaitu proses roasting. Biji kopi yang tadi telah dikupas di mesin haler, kemudian sudah dipilah-pilah, selanjutnya akan disangrai atau di roasting. Pada proses ini, kami harus menunggu beberapa menit, karena mesinnya harus dipanaskan terlebih dahulu. Sambil menunggu mesin roasting panas, Pak Lewi menceritakan bahwa biji kopi yang akan disangrai disesuaikan dengan orderan para pelanggan. Ada yang memesan jenis light, medium, medium dark, dan dark. Nah, untuk kopi level light, menurut beliau adalah kopi yang warnanya coklat muda. Untuk mendapatkan warna tersebut, biji kopi disangrai hanya beberapa menit. Semakin naik levelnya, biji kopi akan semakin lama disangrai dengan temperatur yang semakin tinggi. Menurut Pak Lewi, kopi yang aroma dan rasanya pas adalah biji kopi yang disangrai dengan tingkat kematangan medium. Jadi, tidak heran jika para pencinta kopi banyak yang memesan jenis ini. Ini
adalah proses terakhir dari beberapa proses yang telah kita lewati tadi. Jadi kopi dari disangrai, kemudian digiling, dan untuk hasil terakhirnya menjadi bubuk. Kita akan bertanya sedikit lebih jelas lagi, khususnya untuk para pencinta kopi, bagaimana untuk menikmati kopi yang sebenarnya. Kalau boleh tahu, Bapak boleh kesini sebentar? Bagaimana model atau bentuk dari kopi tersebut sehingga dikatakan ini kopi yang paling enak untuk dinikmati? Iya, sebenarnya itu kopi Toraja, kopi Arabica Toraja itu sudah dari dulu dikenal sebagai kopi yang enak di Tanah Toraja. Sampai akhirnya kopi kita di Tanah Toraja itu terkenal karena memang itu lebih aromanya lebih harum. Nah, terus kalau ini karena ini kita sudah akhir untuk mengelola kopi tadi sampai jadi bubuk. Jadi ini sudah jadi bubuk. Jadilah kopi yang enak. Itu istilahnya ada yang gorengnya sudah medium. Jadi ini yang enak. Jadi nanti dinikmati sendiri. Kalau nanti bawa untuk dinikmati semua. Siapa-siapa yang ya kasih supaya dia menikmati bahwa inilah kopi Arabica Toraja yang enak. Jadi proses penggorengannya itu supaya enak, jangan sampai terlalu matang atau bagaimana, Pak? Iya. Warnanya seperti apa? Warnanya kalau untuk umum itu ada namanya medium. Itu yang saya katakan tadi. Jadi itu sudah bisa dipasarkan ke luar. Tapi kalau misalnya orang di kampung itu dia suka lebih yang hitam. Ya, jadi masing-masing itu ada selera untuk menikmati kopi. Untuk mendapatkan aromanya, yang kopi yang seperti apa supaya kita mendapatkan aroma yang paling kuat? Itulah sampai aromanya lebih kuat karena ini kita sudah mempunyai mesin yang lebih canggih. Jadi itu aromanya sudah tidak terbuang. Jadi tidak sama dengan digoreng yang biasa digoreng sangrai itu sudah tidak sama. Karena inilah kita sudah pakai mesin-mesinnya tidak terbuang itu aromanya, jadi itu lebih harum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami dari KSP Marendeng mengucapkan terima kasih tulus atas kesempatannya telah meluangkan waktu dan memperbolehkan kami berkunjung ke usaha Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Dengan demikian, kunjungan kita di salah satu usaha milik anggota KSP Marendeng cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di kunjungan usaha-usaha lainnya. Untuk pemesanan, apabila Bapak Ibu anggota KSP Marendeng khususnya yang berminat memesan kopi dari hasil usaha salah satu anggota kita, boleh menghubungi nomor di bawah ini. Atau boleh menghubungi kantor cabang KSP Marendeng, cabang Rantetayo. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, khususnya dalam proses pemasaran usaha anggota KSP Marendeng. Salam Marendeng! Luar biasa, Marendeng sukses. Oke, terima kasih Bapak.